Hmm. Selamat sore semua. Sore, Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ini pertemuan pertama setelah UTS. Ya, saya lihat hasil UTS-nya yang mengikuti UTS 38, yang belum mengerjakan atau yang tidak mengerjakan UTS ada 4 mahasiswa. Oke, tapi sini yang harus teman-teman tahu, di aplikasi ini itu bisa terdetek ya. Ini kan kalau teman-teman mulai UTS itu modenya langsung full screen ya. Siapa Ya, yang betul, Pak. siapa yang close itu ketahuan. Close full screennya terus buka tab dan lain sebagainya sebenarnya ketahuan. Gitu, dan di login dosen itu kelihatan berapa kali dia nge-close, berapa kali buka tabnya, eh, buka aplikasi selain browser juga kelihatan. Oke, di sini kalau di login dosen itu ada potensi curang. Paling banyak itu nyampe 40 40 kali gitu. Jadi kayaknya buka soal, copy pindah lagi, soal copy pindah lagi, ini gitu. Tapi nggak semua sih ini. Ada yang main halus. Tapi nilainya bagus-bagus. Oke. Kehadiran hari ini, oke, yang join 26. Itu ben sama nih. Misalnya berlebih ya. Yang absen, yang presensi berapa, yang join berapa. Ini sama nih. 26 yang login, 26 yang ada di Zoom. Tuh. Oh, presensinya otomatis, Mas Andi. Di loginnya via LMS, terus klik join. Itu. Kalau klik join yang lewat LMS, nanti otomatis di klik hadir. File nilai. Oke. Nilai kan saya tinggal publish di sini sih. Oke, seharusnya sekarang nilai sudah muncul di login mahasiswa. Oke, nilai tertinggi nyampe 100 ini. Easy. Nah, soalnya pilihan ganda ya. Dan kebanyakan itu teori. Kayak setelah kemarin kita belajar teori, setelah UTS ini kita akan kebanyakan praktik. Nah, anggap nilai UTS itu sebagai bekal lah. Jadi yang saya harapkan sih bukan nilai teorinya yang gede, tapi nilai pemahamannya yang besar. Hmm. Ya, untuk UTS ada yang ingin kita tanyakan sebelum kita masuk ke
materi hari ini. Ini pas ini sepi. Masih jet lag, Pak. Masih apa? Masih jet lag. Masih jet lag. Oh iya, long weekend ya. Besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu depan juga sama ya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, Jumat masuk. Jumat berarti masuknya lembur. Syarul ya. Ya terus ada surat edaran rektor ya kalau besok libur. Saya kirim. 29.30 gitu. Hari ini harus materi karena minggu depan kita tidak ada Zoom. Minggu depan itu saya akan berikan satu topik sih, satu soal itu nanti dikerjakan mandiri minggu depan. Itu tugas individu ya. Terus hari ini kita akan bahas materi tentang decision support system. Itu metode, salah satu metodenya itu ya, nah, Susilo absennya via LMS ya. Jadi tidak ada presensi manual lagi. Oke, kita akan Pak, ya. di ALMS tadi kelihatannya nggak ada syarat kehadiran deh, Pak. Cuman join aja deh, Pak, settingannya. Ya. Hmm, ya. Oh iya ininya ya. Coba klik join lagi. Coba deh, saya lihat lagi settingannya. Oke. Live dulu ya, Pak. Hmm. Ya, coba cek lagi sekarang muncul syarat kehadiran. Temuan ke-9. Oh iya benar belum masuk. Jangan lupa presensinya ya. Di LMS tadi saya baru aktifkan lewat. Oke, udah pada masuk nih. Oke, aman ya presensi ya.
Cuman Pak, sekarang udah hijau di kehadiran Pak. Oke. Terus informasi yang saya data waktu itu sebelum UTS, saya kan pernah nanya evaluasi dosen, dan itu akan kita naikkan saat rapat dosen selalu di minggu depan. Ya, kemudian saya dosen lain juga sudah mulai aware ya, terus juga sudah mulai beralih ke LMS ini. Karena ada sebagian dosen yang dilaporkan sama mahasiswa gara-gara kayak nggak responsif ya. Masih kita catat. Oke, materi hari ini sudah ada di LMS ya. Oke, saya harap semua mulai perhatikan ke sini perhatiannya, karena ini akan berhubungan dengan tugas di minggu depan. Ya, kalau kemarin-kemarin kan tugasnya masih kelompok, ya, pilihan ganda, bisa juga sama. Nah, pertemuan 10 itu akan berhubungan dengan sekarang. Kalau teman-teman kurang fokus di pertemuan 9 ini, di pertemuan 10 akan sedikit agak susah atau mencari sendiri jawabannya. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu metode dari DSS, yaitu SAW. Nah, Simple Adaptive Weight. Oke, ini masih ada hubungannya dengan BI dan juga termasuk bahasan di pertemuan kita sebelum UTS, ya, di mana DSS menjadi salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mendukung sebuah keputusan. Nah, sehingga keputusan itu eh, tidak diambil atas dasar keinginan, ya, atau feeling. Feeling juga nggak apa-apa, asal didukung dengan data. Kalau datanya sesuai, misalnya emang persis sama, baru di situ main feeling. Tapi kalau di awal udah kita, oh si ini karyawan paling bagus, si ini karyawan paling kurang bagus, harus kita beri sanksi. Itu tidak, kurang apa ya, kurang baik lah. Nah, DSS ini salah satu metodenya adalah SAW. Oke, sebelum masuk ke SAW, kita akan bahas dulu atasnya dulu, ya. Jadi SAW itu termasuk ke dalam multi kriteria decision making. Itu metode untuk membantu dalam memilih, menilai, atau menentukan peringkat dari sejumlah alternatif keputusan yang melibatkan lebih dari satu kriteria atau faktor pertimbangan. Mungkin teman-teman udah pernah belajar sebelumnya mengenai DSS atau metode-metode DSS. Kita akan mengulang lagi kalau belum pernah, kalau sudah pernah belajar ya. Terus MCDM atau multi kriteria decision making berguna ketika tidak ada satu alternatif yang unggul dalam semua kriteria. Ya, jadi misalnya dari 4 kriteria ada yang kriteria A-nya paling bagus, tapi yang kedua itu B-nya paling bagus. Nah, kita bingung menentukannya mana yang lebih unggul. Nah, dan kita perlu menyeimbangkan antara berbagai kelebihan dan kekurangan dari alternatif yang ada. Nah, di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah alternatifnya, ya, atau pilihan yang tersedia. Contohnya memilih laptop buat kantoran, dapat merek A, B, dan C. Terus yang kedua, kriteria atau faktor yang digunakan untuk menilai alternatif. Contohnya dari segi harga,
Ya, mungkin harga harga yang A ini lebih mahal, tapi performanya bagus, daya tahan baterainya juga bagus. Terus tapi berat nih. Terus yang B ini harganya murah, performanya kurang, daya tahan baterainya bagus, terus beratnya juga nggak terlalu berat. Itu. Nah, kita bingung nih mau pilih yang mana. Itu contohnya. Terus bobot kriteria. Yang ketiga ini pentingnya relatif dari kriteria tiap kriteria. Misalnya performa lebih penting dari berat. Ya. Jadi kita dari segi user untuk punya keinginan tertentu. Ya saya nggak apa-apa mahal harganya asal performanya bagus. Atau saya mungkin harganya pas-pasan tapi pengen performanya yang paling tinggi. Berarti kan nanti akan mengurutkan harga yang sesuai dengan user dan performanya paling tinggi. Gitu. Terus yang keempat ada nilai preferensi atau seberapa baik suatu alternatif memenuhi kriteria tertentu. Oke, contoh kasusnya memilih smartphone terbaik dari 3 pilihan. Ya, ada HP A, HP B, HP C. Ya, berdasarkan pada harga semakin rendah maka semakin baik. Ya, kita pengen kualitas bagus tapi dengan harga yang paling murah. Terus dari sisi kamera semakin tinggi resolusi semakin baik. Nah, dengan harga paling rendah tapi kamera paling bagus dan daya tahan baterai ini contohnya semakin lama semakin baik. Ini contoh kasusnya. Terus contoh lain Pak, boleh. Contohnya penentuan jurusan. Nah, misalnya dari SMA, SMK terus saya masuk ke S1. Terus dia bingung menentukan apakah dia masuk ke teknologi informasi, informatika, atau sistem informasi. Nah, tentu di sini punya kriteria masing-masing, mulai dari minat, terus mata kuliah, ya, output dari prodi dan lain sebagainya. Setelah dimasukkan nilainya, baru nanti DSS akan meranking tuh. Oh, yang pertama contohnya informatika, sistem informasi, yang ketiga sistem informasi. Tuh, itu dua contoh penerapan dari DSS. Nah, menurut teman-teman DSS ini bisa dipakai di kasus apa lagi? Ada yang mau jawab dari 29 partisipan ini. Oh, halo, halo. Ada yang mau memberikan contoh lain selain dua atau tadi tiga contoh kasus yang bisa dipecahkan oleh DSS? Bukan dipecahkan sih, diberikan rekomendasi. Oke, terus contohnya lagi eh, eh, pemilihan karyawan terbaik dan juga pemilih kenaikan jabatan. Nah, terus hmm, pegawai yang harus kita beri reward dan kita beri sanksi. Seharusnya itu juga ada alternatif kriteria yang menentukan kedua ini. Gitu. Itu contoh dari penerapan DSS. Oke, ada yang mau menambahkan?
Halo Pak, kalau misalkan menentukan lokasi cabang baru gitu misal masuk apa? Masuk, bener. Yang diterapkan salah satu brand, sebut saja McD ya. Oke. Contohnya McD itu nggak sembarangan loh nempatin tokonya. Dia pasti akan ngecek beberapa kriteria. Contohnya dari jalan, dia jalan utama atau bukan. Terus dari rumah warga dekat atau enggak. Tuh, dan biasanya kalau suatu daerah udah ada McD, biasanya suka lebih maju. Nah, mereka punya tim tuh yang menentukan gitu. Tuh. Terus kalau user mungkin pemilihan kartu perdana, ya jadul banget ya. Dia mau pilih operator mana nih yang paling sesuai buat lokasi dia. Atau menentukan provider internet yang paling bagus apa. Lokasi user itu paling bagus. Memilih kendaraan ya bisa, misalnya mobil kan ada yang 2 seat, ada yang 3 seat ya. Nanti dibalikin lagi usernya ada berapa, keluarganya keluarga kecil atau keluarga besar. Misalnya keluarga kecil cuman ingin yang paling bagus, ya dikasih nanti alternatifnya. Tuh. Yang perawatannya minim tempat lagi. Perencanaan akademik mahasiswa. Gimana tuh rekomendasinya? Penilaian untuk apresial rumah ya bisa. Tuh, tuh. Kasih atas contoh-contohnya. Ya bisa memilih rumah hunian terbaik berdasarkan harga, jumlah jumlah keluarganya, jumlah anggota keluarga, lokasi itu. Tuh, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini ada beberapa metode DSS. Yang pertama yang kita akan bahas hari ini adalah SAW. Selain SAW itu ada banyak, ada Topsis, ada AHP, ada Promote, ada Elektri. Dan ini mempunyai plus dan minusnya masing-masing. Ya, bisa jadi di satu kasus SAW itu lebih bagus, jadi di kasus yang lainnya Topis lebih bagus, AHP lebih bagus dan sebagainya. Jadi tidak ada metode yang jelek sebenarnya. Jadi tergantung dengan studi kasusnya. Seperti itu. Oke, kita fokus di satu metode yaitu SAW. Oke, SAW ini metode yang sederhana dan populer. Dan ada juga yang menyebutnya metode penjumlahan terbobot. Dan juga yang menyebutkan metode scoring. Nah, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, skor total dari suatu alternatif diperoleh dari menjumlahkan semua perkalian antara rating kinerja dan bobot tiap atribut. Nah, ini masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan kriteria dan sifat kriteria. Oke, di sini ada 2 katanya. Ada biaya. Yang kedua ada keuntungan. Memang agak aneh sih kalau translate ke Indonesia. Oke, biaya itu cost, keuntungan itu benefit ya. Nah, yang user inginkan biasanya
menginginkan biaya yang rendah. Ya, dengan biaya yang rendah, tapi ingin keuntungan yang paling tinggi. Ini, ya. Dan kata kuncinya cost and benefit. Contoh cost yang paling rendah, contohnya yang tadi kasus memilih laptop. User menginginkan harganya paling murah, ya, berarti cost-nya paling murah. Terus dengan spek paling tinggi, gitu. Dengan baterai yang paling lama tahannya, itu keuntungan tuh, benefit. Tuh. Terus kalau hunian tadi ya, hunian itu yang lokasinya dekat, ya. Terus dengan harga yang rendah. Oh. Berarti sini ada cost and benefit. Terus yang kedua, buat matriks M namanya dengan ukuran M kali N. Kayak di mana M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah kriteria. Terus yang ketiga, berikan bobot berupa nilai diskrit pada tiap kinerja. Yang keempat, hitung matriks keputusan ternormalisasi. Di sini ada dua rumus. Nggak usah pusing oleh rumus. Kita akan bagi dulu. Oke, kalau ini untuk benefit. Kalau benefit kita inginkan maksimal. Ya. Terus kalau biaya kita inginkan minimal. Ya, jadi nilai dibagi dengan nilai maksimal. Ya, di sini dengan spek yang paling bagus. Ini biaya yang paling murah dibagi baru dengan nilainya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini hapus. Ya, selanjutnya hitung matrik ternormalisasi terbobot dengan mengalihkan elemen matrik R dengan bobot dari kriteria. Nah, yang tadi tinggal dikali. Terus setelah semuanya selesai, baru hitung preferensi V dengan menghitung semua elemen matrik ternormalisasi pada alternatif tersebut. Nah, nilai tertinggi dari V menunjukkan alternatif yang terbaik menurut metodenya. Itu. Untuk teorinya, ya, kita masuk ke contoh kasus. Ini nggak terlalu panjang, hanya beres sebelum azan maghrib. Kan di sini contoh kasus. Seorang kepala sekolah ingin menentukan siswa yang akan diberikan beasiswa. Diberikan beasiswa. Ya. Kemudian ada 4 kriteria beserta sifat dan bobotnya. Yang pertama, kriteria IPK. Bukan kepala sekolah, harusnya. Bisa.
Oke, seorang kepala jurusan ingin menentukan siswa yang akan diberikan beasiswa. Ada 4 kriteria yang beserta sifat dan bobotnya. Yang pertama, kriteria 1 adalah IPK. Ya, di sini IPK itu keuntungan. Ya, artinya ingin IPK tertinggi. Ya. Terus kriteria kedua dari segi penghasilan orang tua. Ya, karena ini sifatnya beasiswa, kita harus mengecek juga penghasilan orang tua dengan biaya paling rendah atau gaji paling rendah. Nah, terus jumlah saudara ini benefit. Ada yang tahu kenapa benefit jumlah saudara? Ada yang tahu kenapa kriteria jumlah saudara itu masuknya ke keuntungan? Semakin banyak saudara, semakin banyak kebutuhan. Ya, betul. Kita mengharapkan jumlah saudara terbanyak itu siapa? Terus kriteria keempat adalah level keaktifan berorganisasi. Ya, tentu prodi menginginkan yang dapat beasiswa itu berkontribusi ke organisasinya. Makanya di sini sebutkan keuntungan. Terus di sebelah kanan ini ada bobotnya. Ya, di keuntungan IPK ini 4. Masa orang tua diberikan nilai 3. Jumlah saudara 2. Level organisasi 4. Nah, siapa yang menentukan nilai-nilai ini? Tentu si pengambil keputusan. Kalau ya prodi, berarti prodi lah menentukan nilai-nilai ini. Gitu. Ya, kemudian diberikan matriks M. Nah, nilai-nilai kriteria dari siswa di sini berarti ada 3 alternatif. Oke, yang pertama siswa 1, siswa 2, siswa 3. Ya, ada 3 alternatif. Oke, yang S1 dengan kriteria pertama berarti IPK dia 3,5. Penghasilan orang tua 2 juta. Jumlah saudara 3 dan level organisasi 2. Dan terus S2 seperti itu. Sini ada siswa nomor 2 IPK 3,2. Penghasilan orang tua 3 juta. Jumlah saudara 3 dan level organisasi 2. Nah, tentu kalau ini tidak didukung dengan DSS, pengambil keputusan akan menunjuk, oh kayaknya S1. Ya, atau kayaknya S3 deh, karena keaktifannya bagus organisasinya. Gitu. Itu kalau kita tidak pakai metode DSS. Oke, lanjut bagaimana cara mengolahnya. Selanjutnya perhitungan matrik ternormalisasi. Berarti kita buat matrik R di sini. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu. Yang di sini kan udah dikasih tahu ya, benefit, terus bobotnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Sifat kriteria 1 itu benefit.
sifat kriteria 2 itu cost, ketiga itu benefit, dan keempat itu benefit. Nah, lalu karena ini benefit, maka kita ingin mencari nilai tertinggi. Didapatlah S3 nih, ya siswa ketiga, itu 3,75. Lalu kriteria kedua sifatnya cost, kita mencari nilai terendah, ya dapatlah 2 juta. Kemudian K3 ini itu jumlah saudara, ya, saudara terbanyak 3, dan nilai berorganisasi yang tertinggi itu 3. Maksudnya kita membuat matriks R, ya, matriks ternormalisasi. Jadi kita sama ratakan dulu semua datanya. Ya, untuk kalau 3 data kita bisa cepat. Tapi kalau bentuknya datanya ribuan, kita akan sulit menentukannya. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? Kita cukup mengalihkan kriteria yang S1 dikalikan dengan dibagi dengan matrik keuntungan yang sini. Tuh. Nah, saya bilang. Oke. Di sini 3,50 dibagi dengan 3,5. Ini garisnya gerak. Ya turun. Nah, ya, jadi 0,93 didapat dari 3,50 dibagi dengan 3,75. Tuh. Oke. Terus untuk biaya. Nah, untuk biaya dibagi. Ya, kalau ini kan M-nya dibagi sama keuntungan. Nah, kalau ini biayanya dibagi dengan M. Kalau dia sifatnya cost. Jadi 2 juta dibagi 2 juta hasilnya ya. Terus 2 juta dibagi 3 hasilnya 0,67. Terus yang ini 2 juta dibagi 5 juta. Itu sampai dengan kriteria keempat. Seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya hitung matrik A. Kasih terbobot R dikali dengan W. Nah, yang ini adalah lanjutan dari yang ini. Nah, saya lanjutin di slide sini. Terus dikali bobot. Nah, bobot ini dari mana? Bobot ini dari sini. Satu kriteria 1 0,93 dikali 4. Terus S2 kriteria 1 0,5 dikali 4. Hasilnya kita hitung nilai V. Ini kan menghasilkan matrik A. Nah, setelah matrik A ini keisi, kita tinggal jumlahkan. Jumlahkan 3,73 ditambah
3 ditambah 2 ditambah 2,67. Jadi 11,4. Gitu. Nah, setelah semua kita jumlahkan, baru kita ranking. V tertinggilah yang paling direkomendasikan dari metode DSS untuk dapat DSS. Seperti itu. Dengan berat ini masih pelan-pelan, masih saya mentor, masih saya tutor. Nah, di sini ditemukan kalau siswa 1 ini yang paling layak mendapatkan beasiswa. Itu bisa ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Kita langsung masuk ke latihan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Belum kerasa sih kalau belum praktik tuh. Si aman kayaknya ya. Oke. Itu ada suara apa nih, Pak? Kelebak gitu, Pak. Kayaknya ada yang bocor deh suaranya. Atau lagi nyelam sih ini. Gila lagi tuh. Gila lagi, gila lagi. Apa sih ini backsound bagus. Gila emang kebiasaan Pak, udah setiap Zoom pasti Pak. Pak, di kampus ada private nggak ya, Pak? Kayaknya saya mesti private nih kayak ini. Hitung Man, duit lagi tuh, gila. ini bisa jadi bahan mau difokusin. Kan kalau ngambil skripsi bukan di ininya ya, bukan cara perhitungannya, tapi kriterianya. Ntar kalau udah contoh kasus baru ketahuan. Berhubung ada yang bertanya, Pak, ada ilmunya nggak yang simple buat perhitungan? Nah, saya buatkan contoh soalnya. Hmm, Pak itu di mute dulu Pak. ini adminnya nggak ada. Telepon aja sih Dilanya. Lagi balap kayaknya tuh bawa motor. Apa ya sambil ada background. Oke, ini bisa dikerjakan sekarang, bisa dibawa pulang. Ya, tugas. Kalau yang sekarang beres sudah bagus. Ini kuisnya individu. Ya, seru lah kuisnya. Kayak ini soalnya Pak Zaid dibantu oleh sebuah perusahaan properti untuk mencari rumah di lokasi yang dia inginkan. Nah, jika diketahui kriteria yang nilai sebagai berikut. Yang pertama ada kedekatan dengan sarana. Yang kedua frekuensi banjir. Yang ketiga kedekatan dengan pasar.
keempat, kedekatan dengan sarana hiburan, kelima, kedekatan dengan sarana ibadah. Jadi ada 5 kriteria nih dari sang properti untuk rumah Pak Zaid ini. Nah, di kedekatan ada rentan nilai nih 1 sampai 5. Misalnya kedekatan dengan sarana pendidikan sangat jauh, jauh, kalau 2 cukup dekat, dekat atau sangat dekat. Nah, ada 5 nilai untuk kriteria K1 ini. Terus K2, frekuensi banjir sangat sering, sering, jarang, agak jarang atau tidak pernah banjir. Nah, terus kedekatan dengan pasar sangat jauh, jauh, cukup dekat, dekat atau sangat dekat. Nah, itu seperti itu bacanya ya. Nah, terus sementara itu lokasi yang tersedia adalah seperti berikut. Jadi ada 2 nih, mana ada 2 nih, mana ada 2 lokasi yang dipertimbangkan. Pertama lokasi 1 dan lokasi 2. Ya, lokasi 1 ini K1 atau kriteria satunya nilainya 3. Berarti kedekatan dengan sarana pendidikan cukup dekat. Frekuensi banjir sering. Ya. Terus kedekatan dengan pasar sangat jauh. Terus kedekatan dengan sarana hiburan sangat jauh. Jauh. Lalu kedekatan dengan sarana ibadah ini sangat dekat. Seperti itu baca untuk alternatif lokasinya. Nah, tugasnya lakukan perhitungan untuk menentukan lokasi mana yang lebih tepat untuk Pak Zaid jika dia menginginkan yang pertama lokasi dekat dengan sarana pendidikan, yang kedua tidak pernah banjir, yang ketiga jauh dari pasar, keempat jauh dari sarana hiburan, dan kelima dekat dengan sarana ibadah. So, oke, silakan perhatikan soalnya karena soalnya sedikit agak jebakan ya kalau baca dengan baik. Terus baru masuk ke sini ya, perhitungan matriksnya. Tuh, waktunya cukup 1 jam apa 10 menit. Apa ini lagi diam karena lagi ngerjain? Jujur sih Pak, saya juga baru nyampe nih Pak, baru buka laptop. Dari tadi cuma pakai headset doang Pak, nggak tahu apa yang dimomongin. Tuh, di saya sharing deh. Pak, filenya di-sharing dong, Pak. Boleh. Jereng matanya ini, Pak. Lihat kecil-kecil. Saya save deh di ini LMS. Ini jadi topik bahasan di pertemuan 10. Jadikan tugas latihan STOWIK. Individu ini terupdate. Jawaban dan left. Oke, udah masuk di pembahasan pertemuan 10 ya.
Seperti itu, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Tulisannya belum dibuka, Pak. Hah? Tulisannya belum dimulai. Aku buka ya materinya kalau belum dimulai. Iya, Gitu. Tapi bisa diklik gak linknya? enggak. Di share sini aja. Itu muncul. Muncul, tapi tulisannya belum dimulai. Ya pas Di, saya start klik, apa gitu? Enggak, bener kok emang nggak bisa. oh, oke. Kayaknya di sini deh. Terus dimundurin dulu. Oh, waktu mulainya ya. Bisa langsung. Ya itu. Untuk soalnya nanti yang sudah boleh dikumpulkan. Ini Pak, juga masih belum menjadi dimulai, Pak. Itu Masih jam belum kosong dimulai, Pak. kosong. bukan, itu di chatting. Oh, Nanti kalau sudah dijawab dalam bentuk PDF, diupload di sini. apa ini? Tugas individu. Saya itu membantu. Sorry, Pak. Mikrofon saya kebuka. Saya matiin dulu. Buka ya. Oke. Ini karena ini tugas individu, usahakan berbeda jawabannya ya. Untuk kalau dari nilainya bisa jadi sama, tapi kalau dari segi tulisan, tata letaknya sama, itu berarti kopas ya. Ya, misalkan minimal beda lah dari enter kayak, dari font type kayak, ya, font size, ya. Nah, kali semua jadi sama semua ya. Ya. Oke, hari ini kita baru bahas SAW. Ini masih banyak metode. Dan yang kita ulas untuk eh, materi ini, karena ini data warehouse dan BI, tentu tidak semua metode kita bahas. Yang kita bahas adalah SAW dan TOPSIS. Ya. Lalu kita akan masuk lagi ke pembahasan data mining. Ya, ini data mining digunakan dalam BI. Oke, ini untuk di pertemuan selanjutnya. Pertemuan berarti 10, 17, di pertemuan 12. Seperti itu. Melihat absen. Udah masuk semua. Presensinya 81%. Oke, mungkin kita untuk pertemuan hari ini baru membahas DSS. Tugasnya boleh kerjain sekarang, boleh dikerjain besok. Jangan lupa yang sudah disubmit, submitnya baru bisa dibuka besok ya. Itu ada yang ingin tanyakan sampai sini?
Pak, saya mau nanya dong, Pak. Jadi Iya. ada satu mata kuliah yang saya belum ikut ujian UTS nih, Pak. Mata kuliah apa Hmm, tuh? mata kuliah komunikasi data, Pak. Nah, itu tapi udah Eh, ada soalnya. belum ada, Pak. Saya juga baru sadar kalau apa kalau Pak Sarul kemarin gak ngingetin juga saya lupa tuh, Pak. Saya catat deh. Tes data belum. Komunikasi data yang tidak ada komunikasi. Oke. Kan Pak Purba bareng juga, Pak. Kemarin saya ketemunya sama Syarul, Pak. Dia ngingetin. Belum ada UTS berarti ya. Kayaknya nilainya dijamin cepet tuh kayak itu. Nilainya auto A itu. Oke lah, 20. Tapi materi ada nggak sih untuk matkul Komdat ini? Eh, kita sih baru ketemu 2 kali sih sama dosen. Apa baru sekali ya? Saya juga lupa deh. Antara 1 atau 2 kali lah. Di materi Bapaknya ada. nggak masuk kali. Materi tapi ada nggak dia lemesnya? Atau nggak ada sama sekali? Kayaknya sih nggak ada deh, Pak. Kosong gitu? Iya, Oke deh. Kita coba cross check sama evaluasi. dosennya kayaknya agak lupa-lupa gitu, Pak. Kita sebagai mahasiswa yang sibuk-sibuknya juga nggak jelas ya apa boleh buat ya. Kita juga ikut lupa lagi, Pak. Jujur, Pak. Oh, materi nggak ada, Pak. Ada cuma perkenalan doang. Perkenalan sama interaksi-interaksi gitulah kita dikasih tulisan-tulisan. Ya kan komunikasi, Pak. Makanya interaksi, Pak. Iya, iya benar juga ya. Kali Benar, benar, benar. ah, lawan nggak ada kali pas ini pertama. Iya, Pak. Pas pertama ya, saya dapetnya kan teknik basis data. Udah gitu saya dipindahin jadi IoT. Nggak ada hubungan sama komunikasi data juga sih. Oke. Oke. Nanti saya coba bawa di ke rapat dosen. Eri. Selain matkul ini aman ya? Atau yang lain juga ada lagi nggak? Minggu depan sih mau evaluasi dosen. Kayaknya sih cuma yang ini doang deh. Kalau yang si Pak Cendri kan open course, lebih damai lah dia. Oh iya, satu lagi open course saya kayak nilainya cuma 65 terus, Pak. Nggak berubah-berubah, susah. Curhat. Coba tanya yang lain. Bener nggak apa Indrawan doang yang kayak gitu? Baru berapa kali nyobain, Pak? Yang lain udah 20-an kali, Pak, nyobain, Pak. Iya, saya baru 6 kali, Pak. Oh, baru 6 kali beda lah. Kan 20 kali katanya tuh. Ampun, DJ. Sama, Pak. Saya juga belum nyampe, Pak. Cici-cici lagi aja ntar. Ulang terus. Iya, sampai kebuka semua soalnya nanti tinggal kontrol F. Buset tuh Pak Syarul coba 20 kali dapat nilainya 90. Sadis. Cuman ada 2 tuh, Pak, di sini, Pak. Pak Purba sama Pak Syarul tuh yang 90. Kasih dong tipsnya ke mahasiswa lain. Apa, Pak? Saya Tipsnya mau nanya ya, dong, bukan Pak. bukan Kenapa jawabannya ya. open course yang sekarang ya, Pak? Kan biasanya kita kan bisa review all in one page kan. Jadi kalau kita udah pernah ngulang, kita bisa review all in one page. Kan kita kan bisa sambil baca-baca lagi. Kalau yang sekarang kok nggak bisa ya, Pak, ya? Nah, berarti udah ketahuan kontrol F itu. Makanya ditutup. Maksudnya 3. Find search. Settingannya kali udah dirubah settingannya sama Pak Ono. Pak Ono. Kan jadi ditambah pusing. Aduh, makin kecil kemungkinan dapat nilai. Semangat, semangat. 85 minimal 85. Itulah minta ke Syahrul tuh. Minimal 9 tuh. Berbagi tips ya, bukan berbagi jawaban.
8 kali. Silakan komunikasikan lah antar mahasiswa, bisa lah. Harus teman-teman tahu, teman-teman bareng-bareng masuk ke sini, jangan lupa juga bareng-bareng lulus ya. Jangan ada yang ninggalin. Nah, itu Amin. poin penting itu, Ya. Pak. Saling Amin. support. Saling ingetin juga yang belum ngerjain tugas, kasih tahu ngerjain tugas ya, bukan kasih tahu ngerjain. Solid. Soalnya ini semester yang rawan-rawan cuti ya, jangan sampai cuti. Sekalinya cuti malas lanjut lagi ya. Sebisa mungkin komunikasi ya, jangan sampai tidak dikomunikasi seperti mata kuliah. Mata kuliah komunikasi dan tanpa Ih, itu nyampe 98. edan, ampun Pak, gurih-gurih nyoy. Itulah, coba kasih tips and triknya atau kasih ini Google Meet lah ya di Kan udah satu jelas tuh, Pak. kelas. Percobaan di atas 20 kali. Itu udah Edan, jelas itu, Pak. edan, sadis, bujuk. Ini serem-serem amat nilainya nih. Saya juga mau ikutan lah. Ya, coba bikin Google Meet sekali barengan. Caranya gimana? Ayolah Pak Purba, pasir halo. Ya, ya. Jadi ada mata kuliah juga yang lebih lucu Pak. Kita baru ketemu 2 kali Pak mata kuliahnya. Sama Iya, dosennya Pak. di hari Jumat. Yang hari Jumat tuh liburan panjang Iya, banget. bulan sekarang banyak Jumat banget besok libur. besok. Minggu depan juga libur. Minggu sekarang libur, minggu depan libur juga. Minggu depan ikut libur juga emang. Iya, minggu depan libur Idul Adha. Oh iya ya potong-potong. Ah iya, jadi enak loh. Bener udah gak ketemu lagi tuh Pak. Pak Indrawan wajib ngumpet ya. Muhammad Pak Purba, Muhammad, ampun. Ini aja eh, minta dosen buat ini persetujuan sih. Yang lain juga harus komit pindah pindah hari kayak pindah jam biar ngejar jumlah pertemuan. Yang komunikasi sama dosennya gimana enaknya dari sisi dosen sama dari sisi mahasiswa. Komunikasi kalau Pak Cendri sih selalu terjamin sih Pak. Bagus. Ya udah masuk lagi nih buat bahan evaluasi dosen. Coba Pak Purba buka caranya bagaimana. Itu ada 92 tuh aman. Minus 90 dapat A lah. Wah, baru 2 kali udah 92 tuh. Waduh, cerdas Ya sekali. bakat kemenyan dulu kali ya. Kelas ini. Itu 2 kali lihat kerjanya berapa lama itu Om? 2 jam itu. 2 jam cepat itu Mas. Saya aja ngerjain 3 jam lebih kemarin. Dapatnya 65. Ngerjainnya Orang sambil ngopi itu, ngerjainnya sambil ngopi. Dia sambil bertapa itu dia. satu kali pengerjaan itu 2 jam setengah itu. Saya Itu matanya itu juling-juling. itu tab Chrome-nya dia aja tuh udah 90 itu tab Chrome-nya itu bolak-balik dia. Buka Ono Wiki. Oke, udah selesaikan ya di Sampai sesinya. ke inspek elemen tuh diarahkan ke mana ya untuk lokasinya. Image-nya yang nggak kebuka. Pak Yusuf, Ya, itu berarti untuk balik lagi ya ke yang latihan SAW,
Berarti Hmm. seminggu ya, Pak? Seminggu mau nambah lagi atau mau ngurangin lagi? Enggak sih, tanya aja. Soalnya banyak banyak liburan nih agak susah. Biasanya juga deadline ya H-1 atau hari H. Ini UTS yang itu aja H-1 baru dikerjain semua ini, Pak. Saya biasanya ngerjain H+1. Sekarang H-1 deadline baru dikerjain nih. Saking banyaknya kerjaan. Tetap asal masuk. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Kita sudah bahas mengenai nilai TS, sudah beberapa nilai yang sebenarnya aplikasi sudah bisa mendeteksi teman-teman itu keluar dari tab dan buka aplikasi lain itu kelihatan. Yang kedua, kita masuk ke salah satu metode DSS, yaitu SAW. Terus yang ketiga, tadi ada satu tugas individu, silakan dikerjakan. Karena itu soalnya agak tricky, harusnya ada beberapa jawaban yang miss atau yang kurang tepat sedikit ya. Harusnya di satu kelas itu biasanya nggak rata semua jawabannya, kecuali jawabannya di share. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Pak, maaf Pak. Hah? Balik yang ke UTS tadi Pak, yang apa keluar tab modelnya kayak gimana Pak? Kehitungnya gimana sih Pak? Saya masih nggak mudeng tuh dari dulu, dari semester kemarin kalau katanya keluar tab tuh efeknya kemana Saya itu. screenshot ya ininya. Saya nggak bisa munculin di sisi dosen, tapi di sini nih kelihatannya. Ding. Salah. Muncul Pak, nggak muncul. Enggak sih masih Kalau screenshot itu kayak itu enggak, Pak? membuka aplikasi aja itu udah kena. Jadi saya pernah waktu UTS itu, Pak, ngerjain di handphone kan. Nah, saya nggak bisa keluar dari mode full screen. Eh, Akhirnya itu ada tarik ke atas itu malah screenshot. apa-apa kalau sekali mah kalau ini salah satu aja saya capture ya. Capture saya masukin ke chatting. Betul. Kirim nggak tuh gambarnya? Potensi curang Pak 12 kali. Ya, itu 12 kali, ada yang sampai 40 kali. Berarti setiap soal keluar, masuk, keluar, masuk. Gitu. Itu Pak Purba, contoh potensi curang. Apa Karena sih? kita juga kalau pas sambil kerja pusing juga. Tahu-tahu twing ada WA masuk itu pasti kan kena keluar. Ya, apa-apa sih kalau itu kan masalah teori lah, silakan di. Hmm. Aduh. Kalau Oke dari deh sisi Pak, Mbak, makasih Pak infonya. kalau khusus mata kuliah saya nggak ada pengurangan, tapi untuk mata kuliah lain mungkin kebijakannya bisa berbeda. Gitu ya. Yang jelas, aplikasi LMS-nya bisa mendetek kalau teman-teman keluar dari mode full screen. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Hmm. Ya, kalau matkul saya tadi nggak apa-apa ya, karena itu masalah teori. Saya kalau teman-teman kopas terus masukin ke GPT dan sebagainya, asal dibaca saya udah happy. Kalau cuman copy
terus ambil jawaban ya kayaknya kurang tanggung jawab. Jadi kalau teman-teman copy terus dibaca materinya apa-apa sih. Itu beda kasus kalau matkul lain ya, bisa jadi sama kayak saya, bisa jadi beda. Tergantung kesepakatan sama mahasiswa. Kalau pengalaman yang lucu gini, Pak. Jadi Apa tuh? ada soal muncul, memang basicnya di teori yang di-share, Hmm. tapi wordingnya, kalimatnya itu dirubah yang harusnya pakai bahasa Inggris jadi pakai bahasa Indonesia. Nyari di teorinya musing sekali. Kagak ketemu dicari di teorinya. Ternyata apa itu ada translasi ulang. Nah, itu yang bikin kesel itu gitu tuh, Pak. Ya, saya itu menjebak, bagus lah biar mahasiswa baca lagi. Tapi ujung-ujungnya kadang-kadang dicari chat GPT-nya malah pusing sekalian. Kayaknya saya kenal tuh mata kuliahnya. Raja terakhir. Oke, kalau matkul saya sih yang penting nanti final projectnya di situ nilai akhir akan ditentukan. Kalau nilai UTS kan lumayan lah ya, jadi bahan minimal ya dapat B ya. Tapi kalau final project nanti kan ada laporan, ada presentasi, kelihatan dari situ. Itu sih output yang ingin saya capai di matkul ini. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Udah cukup kayaknya. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Malam, Pak. Oke, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya.